Orang punya anak tuh enak dengan syarat anaknya soleh. Makanya kenapa di situ Nabi pakai nyebut anak soleh, sebab yang akan mengalirkan pahala ke dalam kubur orang tua hanyalah anak yang soleh. Mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang soleh buat orang tua kita. Dan yang punya anak di sini mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak yang soleh-soleha, biar bisa mengalirkan pahala ketika dirimu sebagai orang tuanya sudah masuk dalam alam kubur nanti. Jadi nih Bu nih, umi saya udah meninggal dunia 2 tahun lalu. Ini setiap saya ngajar, umi saya ikutan dapat pahalanya. Enak banget kan? Itu enaknya dapat anak yang mudah-mudahan bisa terus mengalirkan pahala. Hubungannya panjang, tak terpisah dengan kematian. Kalau hubungan suami istri masih banyak yang terpisah dengan kematian. Kamu nih nikah sama seorang laki-laki soleh, baik, sayang sama kamu, kamu pun sayang dan cinta sama dia. Satu waktu dia meninggal dunia, hubungan masih terus panjang apa enggak nih Ustazah? Iya, kecuali kalau kamu nikah lagi. Begitu kamu kemudian nikah lagi, hubungan antaramu dengan suami sudah terputus, kamu sudah bukan lagi istrinya. Dalam artian nggak bisa lagi kamu dianggap sebagai istri yang kelak di hari akhirat akan bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah, di akhirat kita boleh apa enggak tuh milih? Milih. Saya waktu hidup di dunia pernah nikah 4 kali Ustazah, boleh nggak tuh saya milih Ustazah? Suami saya yang duluan masuk surga yang mana saya mau ikut sama dia? Nggak bisa. Dengan yang paling akhir, teman-teman, dengan yang paling akhir. Itu sebabnya kenapa banyak dari perempuan-perempuan solehah ketika suaminya yang soleh meninggal dunia memilih untuk tidak menikah lagi. Karena memang hubungan itu selain urusan orang tua, anak, saudara sama saudaranya itu masih bisa putus, masih ada ceritanya jadi mantan suami, ada apa nggak ada? Mantan mertua, ada apa nggak ada? Ada. Mantan ipar, ada apa nggak ada? Mantan ibu, nggak ada. Mantan kakak, nggak ada. Hubungannya panjang sampai ke akhirat, yang menjadi penyebab keberadaan kita di atas muka bumi ini. Karenanya Allah ngasih aturan-aturan bagaimana kita kepada orang tua kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi." Dan kami Allah berpesan kepada anak manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi, Dek, dengerin saya. Kak, dengerin saya. Urusan kamu berbuat baik sama orang tua itu bukan tergantung siapa orang tuamu. Enggak, Ustazah, saya punya orang tua nih nggak soleh. Orang tua saya nggak sholat Ustazah. Misalnya, orang tua saya suka judi Ustazah. Orang tua saya hidupnya berantakan. Ustazah, apakah saya sudah tidak wajib lagi untuk berbakti kepadanya? Tetap wajib.
Karena urusannya bukan membalas kebaikan orang tua sebagaimana orang tuamu telah berbuat baik padamu di masa kecil, kamu harus berbuat baik padanya. Enggak gitu urusannya, enggak gitu. Allah enggak lagi bilang orang tuamu telah menyayangimu, maka sayangilah dia di masa tuanya. Enggak gitu. Enggak gitu. Saudara sekalian saya muliakan, Allah mengatakan tentang orang tua kita, wa wassainal insana biwalidayh. Aku Allah berpesan kepadamu, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Siapapun orang tuamu, ikutilah pesan Allah padamu, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Pesan Allah teman-teman, pesan Allah. Allah kalau udah pesen kita nggak bisa sanggah. Pesanan Allah kok, kerjain aja. Kalau orang tua kamu soleh, ibu kamu solehah, bapak kamu soleh, alhamdulillah. Gampang kamu baktinya, gampang kamu berbuat baik padanya, alhamdulillah. Tapi andai pun orang tua kamu fasik, andai pun orang tua kamu bukan orang yang soleh, bukan yang solehah, tetaplah berbakti padanya. Jangan sakiti hatinya, berbuatlah kebaikan kepadanya, sebab Allah berpesan padamu untuk kamu berbakti padanya. Artinya bapak kamu, ibu kamu jadi ujian bagimu yang harus kamu jalani dengan penuh kesabaran. Kalau kamu punya orang tua soleh solehah, artinya dua orang tuamu adalah kenikmatan yang harus kamu hadapi dengan penuh kesyukuran. Kamu bersyukur punya orang tua yang soleh solehah. Bagian dari syukurmu adalah kamu berbakti kepadanya. Tapi kalau orang tua kamu nggak soleh, bapak kamu sholatnya aja berantakan, ibu kamu sampai udah segitu tua belum mau nutup aurat, kerjaan yang tidak diperkenankan dalam Islam, misalnya gitu. Misalnya, teman-teman sekalian, artinya orang tuamu adalah ujian bagi kehidupanmu. Kamu harus menjalaninya dengan penuh kesabaran. Sabar. Cara sabarnya, jangan sakiti hatinya, tetaplah berbuat baik padanya. Doakan orang tuamu tersebut agar semoga di akhirat nanti Allah berkenan mengampuni mereka, agar sebelum kematiannya Allah anugerahkan kepada mereka taubat, membuat Allah SWT mengampuni segenap dosa-dosa mereka. Gitu. Orang tua punya nilai besar di sisi Allah SWT. Nabi Muhammad pernah mengatakan, memandang wajah ibu dengan pandangan penuh rahmat, dengan pandangan penuh cinta, lebih Allah sukai daripada saat kamu memandang Ka'bah. Kita mandang Ka'bah, sekali pandang pahalanya kayak 1 tahun ibadah. Makanya ada seorang kiai pas lagi pertama kali lihat Ka'bah sama murid-muridnya merem melek. Muridnya sebelah nanya, "Kiai, kenapa?" "Kelilipan, Kiai." "Enggak." "Terus kok merem melek begitu, gimana tuh?" "Kan ada hadisnya tuh, Nak.
melihat Ka'bah sekali kehitung ibadah setahun. Jadi biar dihitung banyak kan, setahun, merem lagi 2 tahun, 3 tahun. Ka'bah di Mekah, untukmu yang punya ibu masih ada di atas muka bumi ini, adalah saranamu buat ibadah. Pandangi wajahnya dengan penuh cinta, gak usah pakai meremlek. Pandangin wajah ibumu dengan sepenuh cinta, doakan kesehatannya, doakan kebahagiaan hatinya. Allah menyukaimu, dianggap ibadah di sisi Allah bahkan lebih daripada saat kamu memandang Ka'bah. Alhamdulillah, Ka'bahnya nggak jauh-jauh. Buat yang masih pada punya ibu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika ibu saya masih ada, seingat saya nggak pernah ngomong kasar. Seingat saya nggak pernah secara sengaja menyakiti hatinya, nggak pernah. Secara sengaja ya. Kalau kemudian beliau sakit hati untuk sesuatu hal yang saya nggak sengaja, wallahu a'lam. Saya berharapnya mudah-mudahan nggak pernah begitu. Ketika beliau meninggal dunia nih, kayak udah 2 tahun bahkan dari sekarang, saya nyesel. Saya nyesel bukan karena saya pernah ngomong kasar, apalagi ngomong kotor tuh, menyakiti hatinya gitu. Enggak. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, seingat saya nggak pernah melakukan itu semuanya. Saya nyesel karena kurang banyak waktu saya untuk pijit-pijit kakinya, cium-cium tangannya, peluk-peluk tubuhnya. Kurang banyak waktunya saya memandangnya dengan cinta. Kurang banyak waktunya saya bilang sama umi saya betapa saya bahagia memilikinya. Kurang banyak waktunya. Nyesel jadinya. Untukmu yang masih ada, ayo jangan sampai nyesel. Dan untukmu yang mungkin kemarin-kemarin pernah mengatakan hal-hal yang sengaja untuk menyakiti hati orang tuamu, mumpung mereka masih ada, segeralah meminta maaf kepada mereka. Ridha Allah ada pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Allah tuh cemburunya sama orang tua, dari disakiti sama anaknya sampai bilang wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan pernah berkata sekedar ah kepada orang tua. Jangan bentak, jangan keras. Ucapkanlah kepada kedua orang tuamu qaulan karima, ucapan yang dermawan. Kayak apa tuh ucapan yang dermawan? Teman-teman sekalian, kamu nih ada di sini yang jadi istri kan? Banyak kan? Betul gak? Satu hari suami kamu bilang kayak begini nih, saya seneng banget jadi suami kamu, makasih ya. Gak ada
siapapun yang lebih saya sayangi, gak ada perempuan manapun yang lebih saya sayangi daripada kamu. Yang sehat-sehat, saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu. Misal suami kamu ngomong begitu, misalnya. Atau misalnya nih, ini kalimat yang pernah saya dengar dari seorang lelaki soleh terhadap istrinya. Dia bilang, saya dari sejak di dunia ini selalu minta sama Allah untuk nanti di surga nggak usah dikasih bidadari, cukup kamu yang jadi pendamping saya. Ada salah satu hubabah, anaknya bercerita kepada saya tentang ayahnya. Saudara sekalian, ini cuman andai ya. Saya tahu suami kamu nggak pernah ngomong gitu. Orang di dunia aja sibuk cari-cari bidadari yang lain. Tapi andai, ini andai doang, andai. Kalau andai berandai-andai kan nggak apa-apa ya nggak? Gratis. Kamu berandai-andai suamimu ngomong kayak begitu, ama kamu dikasih uang 100.000, senengan mana? Hah? Senengan yang pertama itu kan, senengan suami ngomong kalimat seperti itu daripada 100.000 bukan? Kalau 1.000.000, senengan mana suami ngomong begitu sama kamu dikasih uang 1.000.000? Senengan mana? Masih yang pertama. Kalau dibandingkan suami kamu ngomong gitu dengan kamu ditransfer 10 juta. Ini saya mau sampaikan bahwa sebagian kata-kata itu bahkan lebih bernilai daripada uang jutaan rupiah. Itu sebabnya kenapa Allah ketika mengatakan wa qul lahuma qaulan karima, maka katakan kepada kedua orang tuamu ucapan-ucapan yang dermawan, ucapan-ucapan yang nilainya bahkan lebih daripada saat kamu memberi uang sekalipun kepadanya. Umi saya dulu suka tanya gitu kan, Im, kamu mau minta didoain apa? Saya suka jawab, saya minta Umi doa biar Umi sehat. Umi saya nanyain doa buat saya malah doain Umi biar Umi sehat. Karena kesehatannya Umi, kebahagiaannya Umi itu sangat berarti bagi saya. Kata-kata yang semacam itu ketika kamu menyebutkannya dengan sangat tulus, tentu akan membuat orang tua merasa bahagia memilikimu lebih daripada saat kamu transfer kepada orang tuamu. Saudara sekalian saya muliakan, itu yang Allah pesankan kepada kita. Wa kullahuma qaulan karima. Ucapkan kepada orang tuamu ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang dermawan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua kita. Sebab andai pun ibadahmu banyak, andai pun, yang mana saya tahu nih kalau dari muka-mukanya ala kadar semua ibadahnya nih. Andai ibadah kamu banyak,
punya sholat malam tiap malam 100 rakaat. Andai doang. Punya bacaan Quran tiap malam 10 juz. Andai. Kebanyakannya kan boro-boro juz Quran. Saya tiap hari ustazah 2 juz. Juz jambu, juz mangga. Sehingga sekalian saya muliakan, andai kamu tiap hari puasa sunnah, andai kamu punya sedekah yang sangat banyak, tapi orang tuamu tidak ridho padamu, Allah pun tidak ridho padamu. Kita semuanya sudah diberitahu pelajarannya di zaman hidupnya Nabi kita Muhammad, di masa para sahabat Nabi kita Muhammad. Seorang laki-laki bernama Alqamah hidup sezaman sama Nabi, memandang wajah Nabi, sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad, ikut pergi perang bersama dengan Nabi, membantu Nabi dalam berdakwah, membantu Nabi membuat masjid beliau yang mulia, Masjid Nabawi sana. Kurang apa pahalanya sahabat? Saudariku sekalian saya muliakan, satu waktu dia sakaratul maut, rohnya nggak bisa keluar. Ini tanda orang soleh nih. Orang soleh tuh kalau masih ada kaitan sama dosa, sengaja sama Allah dibikin sakaratul mautnya berat, biar dia tidak meninggal dunia, melainkan sesudah seluruh dosa-dosanya, terutama dosa-dosa besarnya, telah Allah ampuni. Gitu maksudnya. Meskipun kita akan meminta kepada Allah, semoga Allah khaffif alaina fi sakaratil maut, Allah ringankan sakaratul maut kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga sebelum sakaratul maut dosa-dosa kita diampuni semua sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu nggak usah nunggu sampai nanti-nanti, dari mulai sekarang dah, ya Allah ampuni aja semua dosa-dosa kami, amin. Akhirnya orang-orang di sekitar situ kesian sama dia, ditalkin la ilaha illallah, nggak bisa juga. La ilaha illallah, kayak ada batu gitu di lisan dia. Akhirnya beberapa orang kesian pergi ke rumah Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Alqamah fi naza', Alqamah ini lagi naza' ya Rasulullah, tapi rohnya gak keluar-keluar. Nabi faham segala urusan, teman-teman. Abi kita itu orang pinter, paling pinter. Kenapa? Sebab yang paling dekat sama yang maha tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha tahu, Nabi Muhammad yang paling dekat dengan sumber pengetahuan. Karenanya Nabi ngerti segala macam urusan. Nabi tidak datang untuk mentalkin dia, enggak. Nabi enggak datang buat doain dia, enggak. Nabi juga enggak yang di rumahnya Nabi Muhammad doain, enggak. Nabi malah justru bertanya, alahu abawan, orang tuanya masih ada, sisa ibunya Rasul, ayahnya udah meninggal. Oh, kalau kita datanglah ke rumah ibunya, mintakan ridho untuk Alqamah. Datang tuh temennya ini, kesian ngelihat dia kondisinya seperti itu, datengin ibunya, Bu, anak ibu lagi naza sakaratul maut, Bu, tapi rohnya nggak keluar-keluar. Saya datang ke rumah Nabi Muhammad, sama Nabi dibilangin, katanya ibunya biar ridho pada dia. Sang ibu bilang, maaf, bukan berarti nggak nurut sama Nabi, tapi saya sebagai ibu terlanjur sakit hati.
Bu, ridhoi anakmu. Enggak, saya enggak ridho sama dia. Bujuk-bujuk enggak bisa juga. Datang lagi ke rumah Nabi. Nabi pun berangkat ke rumah Alqamah. Lihat kondisinya, Nabi nggak berbuat sesuatu, Nabi nggak doain, Nabi nggak talkinin, enggak. Karena sekali lagi Nabi ngerti urusan, faham. Masalahnya bukan sama Nabi Muhammad kok. Masalahnya bahkan bukan sama Allah SWT. Kalau masalahnya dosa antara dia sama Allah, Nabi bisa memohonkan syafaat kepada Allah SWT. Ini masalahnya sama hati seorang perempuan yang melahirkan dia. Nabi dibilangin, panggilkan ibunya kemari, katakan padanya Nabi Muhammad ingin berjumpa dengannya. Ibunya dipanggil sama Nabi, Nabi pengen ketemu sama ibu. Panggil ke rumahnya Alqamah. Ibunya datang, bukan karena mau nengokin anaknya, enggak, karena dipanggil sama Nabi Muhammad. Orang dipanggil sama Nabi itu harus datang, nggak boleh nggak datang. Nggak datang langsung putus sama Allah SWT. Karena Nabi adalah utusan Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Datang si ibu, takut Islam dia. Begitu nyampe, dia samperin, nabinya lagi di dekatnya Alqamah. Sini bu, anak ibu nih. Iya Rasul. Kesian ya bu. Enggak Rasul. Ibu sakit hati sama dia. Iya Rasul, sakit hati saya Rasul sama dia. Emang kenapa bu? Hebat ya Nabi itu ya, pintar banget. Makanya orang kalau deket sama Nabi itu hidupnya enak, hidupnya enak. Jadi ngerti mesti ngapain, ngerti mesti ngomong apa, ngerti mesti memutuskan apa. Karena Nabi itu begitu. Terus dibilangin, emang kenapa gitu bu? Rasul, dulu nih dia Rasul, anak yang baik sama saya. Sebelum dinikah, begitu dia nikah Rasul sama bininya nggak tahu apaan aja tuh yang dicekokin sama dia. Nggak ngerti sih Rasul. Istrinya tuh bilangin apa nih sama anak saya nih? Ampe Rasul, saya sih nggak ngarepin apa-apa ya Rasul, tapi bahkan sampai saya sakit dia nggak nengokin saya, keadaannya seperti apa dia nggak mau peduli. Anak macam apa itu Rasul? Saya sakit hati sama dia. Perhatian buat para istri, jangan suka menghalangkan suamimu untuk berbakti kepada ibunya. Jangan. Apalagi kamu punya anak. Jangan. Jangan ya dek ya. Jangan pokoknya. Tiap kali suami bilang saya mau kasih sama ibu, ibu mulu. Ibu terus. Saya ini kan ibu buat anak-anak kamu. Masya Allah. Enggak gitu. Yang hadir di majelis enggak gitu modelnya. Kamu akan ikut juga memuliakan seorang perempuan yang menjadi ibu bagi suamimu itu. Jangan cuman mau sama anaknya, nggak mau sama ibunya. Masa cuman mau sama anaknya, nggak mau sama ibunya? Dia nggak akan ada di atas muka bumi ini tanpa keberadaan ibunya. Muliakan.
Oh jadi gitu Bu. Tapi kan sekarang kayak gini ya Bu kondisinya. Kata Nabi, udah maafin aja Bu. Enggak Rasul, enggak. Walaupun dia kesakitan kayak gitu tuh Bu, enggak Rasul, biarin aja dia kesakitan, tahu rasa. Nabi berusaha bujuk dia gitu, tapi tetep aja tuh ibu rupanya udah terlanjur besar gitu, tebel kesakitannya, lukanya nih dalam. Nabi kemudian bilang sama para sahabat-sahabatnya, gimana nih Rasul, nggak bisa juga. Ya udahlah, nggak ada jalan lain kata Nabi. Ayo kumpulin kayu bakar depan rumah dia. Beneran Rasul? Hah? Kumpulin dah kayu bakar. Kumpulin kayu bakar depan rumah dia. Habis itu terus Nabi Muhammad keluar, udah kayu bakarnya udah banyak. Nyalain apinya, kayu bakar banyak, nyalain api. Ketika apinya udah tinggi, Nabi kemudian bilang, siniin Alqamahnya. Ibunya mulai panik, mau diapain Rasul? Bakar aja Bu, biar mati juga. Emang beneran dibakar Rasul? Dibakar amat nih Rasul. Masalahnya nggak mati-mati Bu, kalau dibakar kan mati juga. Tapi emang mesti dibakar banget gitu Rasul. Ya kan ibu nggak mau maafin dia jadinya nggak mati-mati Bu. Kecuali kalau ibu memaafkan dia. Masih mikir ibunya. Kata Nabi, bawa Alqamah kemari, bawa Alqamahnya, udah mau dilempar tuh. Itu saya maafin dah Rasul, saya maafin. Lakinu kata Nabi Muhammad, sekarang talkin dia. Begitu ibunya bilang saya maafin, enggak pakai ditalkin. Jenazah tersebut, maksudnya Alqamah langsung bilang la ilaha illallah, meninggal dunia. Masya Allah. Segitunya dia sahabat Nabi, ketemu sama Nabi, berjuang bersama Nabi, ikut bangun masjidnya Nabi. Kurang apa tuh sedekah jariahnya, iya kan? Tapi tanpa keridhaan orang tua enggak ada artinya apa-apa. Nah kamu siapa sampai kamu merasa bahwa tanpa keridhaan orang tua pun kamu akan tetap selamat dunia sampai akhirat? Nggak ada ceritanya. Yuk belajar buat jadi anak yang berbakti sama orang tua. Insya muliain, niatin. Ya Allah, di sisa hidup kedua orang tua saya, ya Allah, saya niat pengen jadi anak yang berbakti kepadanya, pengen jadi anak yang membahagiakan hatinya, pengen jadi anak yang orang tua seneng memiliki anak seperti saya. Minta sama Allah, niat sama Allah, ya Allah, bantu saya biar bisa jadi anak yang berbakti sama orang tua saya. Bantu saya ya Allah. Kalau kamu istri, ya Allah, saya minta padamu, bantu saya buat jadi istri yang soleha. Kalau kamu seorang ibu, ya Allah, saya minta padamu, bantu saya biar bisa jadi ibu yang baik bagi anak-anak saya. Doa bikin kita jadi nggak sombong, sebab kamu nggak bisa jadi anak berbakti kecuali dengan izin Allah. Maka mintalah pertolongan kepadanya.
Minta. Itu orang tua yang pertama, penyebab keberadaanmu di atas muka bumi ini. Orang tua yang kedua adalah penyebab kenaikan akalmu. Jadi kenal sama Allah, jadi kenal sama Rasulullah. Penyebab keberadaan imanmu, kebaikan-kebaikanmu. Kamu jadi ngerti caranya ibadah kepada Allah. Kamu ngerti caranya sholat. Kamu ngerti caranya hidup bahkan. Kamu ngerti caranya ngadepin orang tua. Siapa dia? Guru. Karenanya kita nih dalam hidup mesti punya guru, teman-teman. Harus punya guru. Cuman bedanya antara orang tua sama guru, orang tua kita nggak bisa milih, tapi guru kamu bisa milih. Orang tua nggak bisa ganti, tapi guru kamu bisa ganti. Kalau ternyata dia tidak membawamu kepada Allah, ganti gurunya. Kalau gurumu mengajak kepada perbuatan-perbuatan dosa, ganti gurunya. Ustazah, saya punya guru, senengannya manggil saya ustazah berduaan. Padahal dia udah punya istri. Terus suka pegang-pegang tangan saya ustazah. Katanya kalau guru sama murid tuh nggak apa-apa. Bu, Nabi Muhammad kurang guru apa? Tapi Nabi Muhammad bahkan urusan yang paling penting seperti baiat saja, Nabi Muhammad tidak berkenan menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya. Kadang-kadang juga nggak dari gurunya, dari muridnya. Bib, salaman dong Bib. Kiai, saya mau salaman sama Kiai biar berkah. Kiainya bilang nggak usah pakai salaman, saya punya wudhu, air kan banyak Kiai. Kalau batal kan Kiai bisa wudhu lagi. Ayo Kiai, biar saya berkah Kiai. Nggak gitu caranya nyari berkah. Halo? Nggak gitu caranya mau nyari berkah ya Bu. Kak, Dek, Nak, nggak gitu mau nyari berkahnya guru. Nggak ada berkah dalam dosa, nggak ada. Tidak ada berkah dalam dosa. Yang ada adalah halakah. Apa itu halakah? Kehancuran. Berkah adanya pada taat pada Allah Subhanahu wa taala. La ya'izzu man adaik wa la yadhillu man walaik. Kita baca tuh kan di saat kunut. Ya Allah, kami paham enggak ada orang hina dengan memuliakanmu, taat padamu enggak bakalan bikin hina. Dan enggak akan bikin mulia orang yang menjauhi ajaranmu, yang tidak nurut kepadamu. Jadi dosa tuh hanya akan bikin kehinaan, bukan kemuliaan, apalagi keberkahan. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat sama manusia selagi dia membawa kepada kemaksiatan di jalan Allah. Kita nggak boleh taat sama orang. Mau dia udah ngajarin kita kayak apapun, jika dia membuat kita mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Ini saya sampaikan ini karena belakangan tuh tahun-tahun kemarin suka ngeri dengernya. Ada orang punya pondok pesantren, kemudian nyuruh santrinya buat pijitin dia, santri perempuan, dianya laki-laki. Akhirnya kemudian terjadilah apa yang terjadi.
Muridnya bilang, saya takut kalau nggak saya turutin, nanti akhirnya saya kualat. Nanti akhirnya saya nggak dapat keridhaan guru saya. Nanti akhirnya saya masuk neraka. Nggak ada ceritanya masuk neraka. Justru kalau kamu taat terhadap kemaksiatan di jalan Allah. Nggak boleh taat kalau orang tersebut mengajakmu bermaksiat. Kamu boleh pilih guru. Kamu boleh memilih untuk mengganti gurumu, sebab syaratnya guru yang bisa membawa akalmu menuju Allah, yang bisa membawa pemikiranmu menuju Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa membimbing hidupmu menuju surga. Jelas? Jelas? Kalau kamu dapat gurunya yang taat, berkhidmahlah kepadanya, sayangi, cintai semampumu untuk mencintai. Saya rasa saya biasa-biasa aja. Saya punya ilmu biasa-biasa aja. Saya punya kecerdasan biasa-biasa aja. Apalagi kalau bicara ibadah, B aja. Apalagi bicara kebersihan hati, saya yang tahu siapa saya. B aja, biasa-biasa aja. Tapi saya merasa saya punya ilmu yang berkah. Saya punya ilmu yang berkah. Kalau saya ditanya gitu, Ustazah, ilmunya bisa berkah, ngajar di mana-mana, banyak yang dengerin Ustazah. Apa tipsnya? Apa rahasianya? Saya nggak tahu, tapi barangkali ini adalah keberkahan dari guru-guru saya. Saya menyayangi mereka. Saya mentaati mereka. Apapun yang mereka perintahkan, sami'na wa ata'na. Kau perintahkan saya pun akan menjalaninya. Kamu juga pengen hidupmu berkah, pengen hidupmu bermanfaat, sekurangnya buat anak-anakmu. Cobain khidmah kepada guru, sayangi guru, cintai guru, muliakan guru, pakai hatimu, jangan pakai hawa nafsu. Emang ada ustazah yang mencintai guru pakai hawa nafsu? Banyak. Pokoknya saya harus dapat salaman. Gurunya diajakin selfie. Gurunya dijadikan sarana buat dia deketin orang. Nih, saya deket sama ulama. Ini namanya bukan memberi kemanfaatan kepada guru, akan tetapi justru memanfaatkan guru. Untuk apa? Untukmu, untuk hawa nafsumu sendiri. Hati-hati. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana abad man allamani walau harfan wahida. Saya adalah budak bagi seseorang yang telah mengajarkan kepada saya, bagi guru saya budaknya guru saya, walaupun dia hanya mengajarkan kepada saya satu huruf sekalipun. Para ulama-ulama itu pasti punya guru, Bu. Nggak bisa orang tuh punya guru, nggak bisa orang tuh bisa jadi ulama tanpa punya guru.
Nah itu kalau dia ngerasa dia bisa pinter tanpa bimbingan seorang guru, khawatirnya dia akan menjadi seseorang yang tidak mengajak orang kepada jalan Allah, melainkan mengajak orang kepada hawa nafsunya sendiri. Ilmu ini Allah ajarkan, jalan Islam ini Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi mengajarkannya kepada para sahabat mengajarkannya kepada tabi'in, tabi'in mengajarkannya kepada tabi'in, terus ke bawah, dari ulama ke ulama, dari ulama ke ulama, dari ulama ke ulama, dari ulama ke ulama, sampai di zaman sekarang ini. Maka ulama yang dibenarkan sebagai seorang guru adalah ulama yang memiliki sambungan dengan ulama sebelumnya, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ustaz, tapi guru saya pinter banget. Dia hafal Quran, dia hafal ribuan hadis, dia ngerti semua dalil-dalil Ustazah. Oh, belajarnya di mana? Belajar sendiri Ustazah, otodidak. Belajarnya sama Mbah Google. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, para ulama mengatakan man kana syaikhuhu kitabuh kana khata'uhu aktsar min shawabuh. Siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka salahnya bakalan lebih banyak daripada benernya. Itu yang gurunya kitab. Gimana yang gurunya Mbah Google? Hukum ziarah ke makam wali, ketik di Google. Gak punya sambungan, teman-teman. Kita belajar mesti punya sambungannya. Itu nanti kalau bacanya di Google banyak banget kontroversinya, banyak banget khilafiyahnya, banyak banget perbedaannya. Kamu mau ikut yang mana? Kan tetap harus punya guru buat ngasih tahu kepadamu apa yang harus kamu ambil. Syaratnya dia berada dalam jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sambungan ilmu dari ulama sebelumnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ustazah, jadi harus punya guru. Nggak bisa kita hadir-hadir aja Ustazah nih di pengajian, kan banyak tuh. Nanti yang bagus-bagus sih kita ambil, yang nggak bagus kita tinggalin gitu Ustazah. Kamu taunya sesuatu bagus sama nggak bagus dari mana? Kamu bisa tahu ini nih bagus, ini nggak bagus. Kamu taunya dari mana? Kalau bahkan nih, misalnya urusan berziarah ke makam wali, bahkan ke makam Nabi sekalipun, yang satu bilangnya bid'ah bahkan musyrik, yang satu bilangnya bagus sunnah, itu adalah salah satu dari ibadah di mana doa-doa menjadi mustajab. Kamu kan bingung, betul? Bingung apa enggak tuh? Bingung. Habisnya Rejab nih Sya'ban. Nanti tuh malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15. Kalau kamu nggak punya guru, kamu bingung. Malam nisfu Sya'ban tuh orang-orang pada baca Yasin. Gimana tuh ya? Kamu ketik di Google atau kamu dengerin kajian-kajian dari ustazah di YouTube misalnya. Kamu akan bingung. Yang satu bilangnya bagus, yuk kita amalin, baca Yasin 3 kali dengan niat Yasin yang pertama, mudah-mudahan Allah kasih kepada kita umur yang berkah. Yasin yang kedua, semoga Allah kasih kepada kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah.
Kemudian Yasin yang ketiga, kita minta pada Allah agar husnul khotimah. Yang berikutnya lagi, nggak ada dalilnya. Nabi Muhammad nggak pernah baca Yasin malam nisfu Sya'ban, bla 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 segala macam. Yang ngerjainnya berarti dia udah ngerjain bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan membawa ke neraka. Jadi maksud dia, baca Yasin bikin kamu masuk neraka. Kan begitu? Teman-teman saya sekalian, kalau kamu nggak punya gurunya, kamu jadi bingung. Yang satu bawa dalil, yang satu bawa dalil. Yang satu kayaknya masuk akal, yang satu lagi bilang, masuk akal. Hayo loh, gimana tuh? Kayak dengerin yang ini, manggut-manggut. Dengerin yang nol lagi satunya, juga. Kamu perlu guru, gurunya punya sambungan ilmu. Bahkan kalau kamu bingung, saran saya istikharahlah. Minta petunjuk dari Allah SWT. Makanya saya selalu sarankan kepada ibu-ibu nih dimanapun aja berada, juga kepada adik-adik semuanya. Saya selalu menyarankanmu untuk mengerjakan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru saya dan mengajarkannya kepada kami. Kalau pagi selain sholat duha, sholat juga istikharah. Minta sama Allah, ya Allah, ada hari baru yang kau hadiahkan kepada kami untuk kami jalani. Ya Allah, nggak ngerti cara jalaninnya tanpa bimbingan darimu. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk mengerjakan kebaikan. Mudahkanlah saya untuk diajak menuju kebaikan. Mudahkan saya untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Ya Allah, dekatkan saya dengan orang-orang soleh solehah. Kalau kamu lagi mau nyari guru, minta sama Allah SWT. Ya Allah, hadirkanlah guru yang membimbing kehidupan saya, ya Allah, agar saya mengerti bagaimana mendekatimu dengan cara yang terbaik. Minta pada Allah SWT. Jalla jalaluhu wa ta'ala al-azamah. Kalau kamu udah dapat gurunya, hati-hati sama adab hati. Adab dohir banyak yang bisa, teman-teman. Untuk kelihatan hormat di depan guru, untuk kelihatan senyum, kelihatan khidmah, banyak yang bisa. Banyak yang bisa. Adab secara dohir, tapi adab secara batin hanya hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah yang dapat melakukannya. Bagaimana rasa hatimu terhadap gurumu, ini yang akan sangat berpengaruh dalam kemanfaatan ilmu yang akan kamu dapatkan. Kamu boleh ragu terhadap dirimu, tapi kamu tidak boleh ragu terhadap keberkahan gurumu. Guru punya berkah yang bisa membimbingmu, bahkan lebih membimbing hatimu, membimbing ruhmu, membimbing akalmu, bahkan lebih daripada orang tuamu. Semua punya kemuliaan masing-masing di sisi Allah. Orang tuamu kamu muliakan, sebab Allah telah berpesan, guru yang dengannya kamu kenal Allah SWT harus kamu muliakan sebagai salah satu jalanmu menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Imamul Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, beliau bilang, kalau kamu punya hati ragu-ragu sama guru kamu, lebih baik kamu jangan khidmah kepada beliau, meskipun kamu tetap boleh untuk hadir majelisnya, tapi nggak usah deket-deket sama guru kamu. Secara khidmah, kayak ikut ngurusin gitu ya, jangan. Kalau kamu kiranya ragu-ragu terhadap guru kamu. Kenapa gitu? Takutnya keraguan yang ada dalam hatimu tersebut membuat Allah murka kepadamu, sehingga akhirnya
bukannya kamu dapat berkah dari gurumu, malah justru ketidakadabmu terhadap gurumu di dalam hatimu tersebut membuat kamu dapat halakah, dapat kualat istilahnya, dapat kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Ibnu Abbas, ada seorang sahabat Nabi, berguru kepada Nabi Muhammad. Sudah wafatnya Nabi Muhammad alaihissalam, beliau berguru salah satunya kepada Sayyidina Hasan ibn Thabit alaihi ridwanullah. Beliau berguru tuh sama gurunya. Satu waktu Sayyidina Ibnu Abbas nih padahal keluarga Nabi Muhammad. Beliau adalah anak dari pamannya Nabi Muhammad. Jadi sama Nabi itu sepupuan, walaupun usianya sangat jauh ya, seusia anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Sayyidina Ibnu Abbas datang ke tempat gurunya. Ini padahal sama-sama nih statusnya, sama-sama pernah belajar sama Nabi Muhammad, dua-duanya. Tapi sekarangnya Sayyidina Ibnu Abbas belajar kepada gurunya tersebut, nggak berani ngetuk pintu siang-siang. Zaman itu kan nggak bisa WhatsApp juga, nggak bisa telepon. Jadi beliau itu ngetuk pintu aja nggak berani, apalagi yang lebih daripada itu gitu ya. Karena ada banyak orang tuh, rumah guru saya kok biasa aja saya masuk gitu kan. Kadang gurunya punya apa barang dilihat sama dia, dipakai-pakai. Itu punya kamu, bukan punya kiai atau punya habib atau punya ustazah gitu. Kok kamu pakai? Apa-apa, punya guru, kita kan punya kita juga. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Ibnu Abbas itu padahal dapat julukan dari Nabi Muhammad Hibrul Ummah, tintanya umat ini. Seorang yang sangat pandai sekali dan belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tapi terhadap gurunya yang bukan Nabi nih, Sayyidina Hasan bin Thabit, beliau nggak berani ngetuk pintu rumahnya, berdiri aja nungguin sampai gurunya keluar atau sampai ada orang rumahnya keluar. Kebetulan waktu itu gurunya lagi istirahat, lagi tidur, berdiri aja depan pintu rumahnya, tar duduk, tar berdiri gitu. Waktu itu tuh lagi musim angin sehingga menerbangkan debu-debu. Ya beliau kedebuan, kehujanan angin debu ini, sampai nggak kelihatan dari mukanya ini bahwa beliau adalah Sayyidina Ibnu Abbas. Dari mukanya ketutupan debu. Ketika gurunya keluar dia kaget. Hah? Astagfirullah, sampai muka kamu ketutupan debu semua. Kenapa kamu nggak mengetuk pintu, wahai Ibnu Abbas? Sayyidina Ibnu Abbas menjawab, hakadza amaronan nabi an-naf'al ala syuyukhina. Bukankah ini yang diperintahkan Nabi Muhammad untuk kita berbuat kepada guru-guru kita? Muliain guru, muliain, jangan sakiti hatinya, muliakan, doakan. Imam Ahmad bin Hanbal tiap sholat, tiap sujud doain Imam Syafi'i gurunya. Habis sholat, sebelum dia mendoakan dirinya sendiri, dia doain Imam Syafi'i. Allahumma arham Syafi'iyan, Allahumma ridha'an Syafi'i. Ya Allah sayangi Imam Syafi'i, ya Allah ridhoi Imam Syafi'i, ya Allah, ya Allah sehatkan badannya, muliakan hidupnya, ya Allah. Terus doa kayak gitu. Sampai anaknya heran gitu. Dia pun bertanya, Abah, sampai segitunya sih bah sama Imam Syafi'i guru Abah? Saya dengerin tuh Abah doain Imam Syafi'i lebih banyak daripada Abah doain diri Abah sendiri.
Saya denger-dengerin sebelum Abah nyebut nama diri Abah sendiri, Abah udah doain guru Abah. Memangnya siapa Imam Syafi'i menurut Abah? Guru Abah nih menurut Abah siapa? Ayahandanya menjawab, dan itu ulama besar teman-teman, udah punya murid banyak, bahkan pemimpin madhab Hambali, udah punya ajaran sendiri, udah jadi guru sendiri. Dengerin nih pandangannya tentang gurunya. Inna Syafi'i indi kal afiyah lil jasad wa kasyamsi lid dunya idza zalata hallahuma min iwad. Imam Syafi'i bagi saya kayak matahari bagi dunia, tanpanya gelaplah hidupku. Imam Syafi'i bagi saya seperti kesehatan bagi badan, tanpanya menderitalah tubuhku. Apabila hilang, kayak matahari kalau hilang, atau kesehatan ketika hilang dari badan, adakah ganti? Kiranya gak ada. Saya tanpa guru saya gak ada artinya apa-apa. Kayak badan gak punya kesehatan, atau kayak bumi tanpa matahari. Begitu para ulama memperlakukan gurunya. Imam Syafi'i bercerita tentang guru beliau, Imam Malik gurunya, Imam Malik bin Anas alaihi ridwanullah. Katanya Imam Syafi'i, saya di depan Imam Malik nggak berani buka kitab dengan biasa aja gitu, nggak boleh, nggak berani saya. Saya kalau depannya Imam Malik tuh guru saya ketika buka kitab tuh pelan-pelan aja, pelan. Sehingga saya tidak membuat konsentrasinya Imam Malik hilang. Saya takut kalau saya bukanya sret. Imam Syafi'i jadi rusak konsentrasinya gara-gara saya. Subhanallah. Itu para ulama-ulama. Makanya kenapa ilmunya beda, kenapa berkahnya beda. Kita kadang-kadang ngaji sesuka-suka kita, ntar kalau capean dikit selonjoran. Kadang-kadang nih gurunya lagi ngajar nih, ada notifikasi dari HP, dilihat Shopee, gurunya lagi ngajar urusan hadis Nabi, urusan ayat Quran, urusan bakti sama orang tua, dia sibuk aja check out Shopee. Ada yang begitu? Mana orangnya? Adabmu di dalam menuntut ilmu, adabmu terhadap guru sangat mempengaruhi keberkahan ilmu yang kamu dapatkan. Kamu dapat, pengen ilmu kamu berkah, pengen hidup kamu bahkan berkah, maka yang benar nuntut ilmunya, yang hormat sama guru. Doain, didoain, disayangin. Begitu. Insya Allah. Salah satu adabnya ketika kita menghadiri majelis, misalnya, dengan tidak berbicara sendiri apalagi ngobrol. Meskipun teman-teman saudaraku sekalian, sebagian guru tuh tingkatannya udah tinggi banget, sampai bisa tahu keadaan murid-muridnya. Sebagian yang lain, gurunya mungkin nggak tahu. Kalau kamu ngobrol sendiri, kalau kamu sibuk urusan dunia kamu sendiri, gurunya nggak tahu. Tapi Allah tahu. Guru kamu nggak tahu, tapi Allah tahu. Dan yang ngasih kamu ilmu, yang ngasih kamu berkahnya ilmu, bukan guru kamu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh.
Karena emang penting banget buat kita jaga kita adab pada guru-guru kita ataupun kepada ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya sekalian, ini saya ingat nih. Saya dulu kan tinggal di Tarim. Buat berguru pada guru-guru kami. Ya, abang saya pernah cerita. Salah satu dari guru yang sangat dianggap di kota Tarim ada namanya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ulama sangat terkemuka yang bahkan Habib Umar bin Hafid kalau beliau sedang senggang memungkinkan beliau ikut hadir di majelisnya Habib Hasan dulu ketika saya masih di sana. Sekarang Habib Hasan udah meninggal dunia udah berapa tahun yang lalu ya. Sedikit sekalian, Habib Hasan itu beliau nih lagi ngajar nih. Pernah satu waktu abang saya cerita, dia lagi hadir di majelis Habib Hasan. Majelisnya itu di Masjid Jami' yang lebih besar daripada ini. Lebih besar daripada ini masjidnya. Mungkin 2-3 kalinya masjid ini. Besar sekali, itu masjid paling besar di kota Tarim, Masjid Jami' namanya. Itu teman-teman saya sekalian, yang hadir ribuan sampai keluar-luar. Ya, kayak sekarang lah ya, sampai keluar-keluar gitu. Tiba-tiba lagi tengah-tengahan ngajar, Habib Hasan duduknya di bawah sama rata sama jamaahnya. Ini nggak kayak saya nih. Kalau saya rada-rada apa nih ya, duduknya pakai di kursi. Tapi ini memang karena ini ya, doain mudah-mudahan sehat meskipun dokter udah melarang saya untuk duduk di bawah. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi kehusyuan teman-teman dalam mendengarkan kajian saya. Habib Hasan duduknya di bawah gitu, nggak pakai kursi, nggak pakai apa gitu. Beliau tiba-tiba aja nih mengeluarkan siwak, kemudian melempar. Itu jaraknya bisa berapa puluh meter. Beliau kemudian memanggil nama seseorang yang kena siwaknya itu, dipanggil sama nama bapaknya. Misalnya gitu ya, ya Halim bin Usman. Saya mau sebut Halimah kan perempuan, yang hadir laki-laki semua. Jadi Halim misalnya gitu ya, Halim bin Usman. Dia bilang, jangan berzikir di majelis saya, nggak usah pegang tasbih kayak begitu di majelis saya. La anta minadzakirin wala anta minal hadirin. Kamu kalau kayak begitu, kamu tidak termasuk di antara orang yang zikir karena telinga kamu itu dengerin kajian, tapi kamu juga nggak termasuk di antara yang hadir karena kamu sibuk pegang tasbih dan baca zikir. Akhirnya kamu nggak dapat dua-duanya gitu, karena kamu tidak menjalankan adabnya majelis. Ini segitunya yang sambilan dengerin kajian sambil zikir. Gimana yang sambil scroll Shopee? Yuk belajar, insyaallah belajar. Adab terhadap ilmu sangat mempengaruhi. Kata Nabi Muhammad, ta'allamul ilm wa ta'allamul lil ilmi as-sakinah wal waqar. Pelajari ilmu, dan untuk mempelajari ilmu kamu harus belajar adabnya, yaitu sakinah, ketenangan hati, wal waqar, ketenangan anggota tubuh. Jangan gerasa gerusu, blingsatan, ntar ngadep sana, ntar ngadep sini, ngajakin orang ngobrol. Waduh, udah sibuk banget sih kamu hadir majelis apalagi arisan. Insyaallah, yuk belajar buat hormat sama guru. Orang tua kita yang terakhir adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Makanya Habib Ali Habsyi ketika menyebutkan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad di doa yang tadi saya baca, Habib Ali Habsyi bilang, Al-Abil Akbar Al-Mahbubi laka wal mukhassasi bisyarafil afkhar. Nabi Muhammad adalah ayah yang terbesar, orang tua yang tertinggi. Jadi orang tua kita yang menjadi penyebab keberadaan badan kita,
Orang tua kita, bapak ibu yang melahirkan kita, harus kita hormati, harus kita taati, harus kita bakti kepadanya. Kemudian di atasnya ada orang tuanya akal kita, yaitu guru-guru kita. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai tidak karena guru, aku nggak akan kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Andai nggak karena guru, kita nggak kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai nggak karena guru, kita nggak ngerti caranya mengerjakan ibadah, kita nggak ngerti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di atas itu ada pendidik bagi ruh kita, kiblat bagi ruh kita. Sebab manusia punya badan, punya akal, punya ruh. Nah, ruh bagi hati kita, kiblatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua bagi ruh kita. Teman-teman sekalian, orang tua bagi ruh kita. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, ana kiblatu arwahikum. Aku adalah kiblat bagi ruh kalian. Aku adalah kiblat bagi ruh kalian. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad yang paling utama bagi kalian, mengalahkan diri kalian sendiri, dan istri-istri Nabi Muhammad adalah ibu bagi kalian, ibu bagi orang yang beriman. Istrinya nabinya aja ibu, apalagi nabinya. Nabi Muhammad adalah ayah yang terbesar, ayah yang tertinggi bagi ruh kita semuanya, bagi jiwa kita semuanya. Ketiga-tiganya, orang tua kamu, guru kamu, Nabi Muhammad dan istri-istri beliau, Nabi Muhammad dan keluarganya. Ketiga-tiganya harus kita baktiin. Ketiga-tiganya harus kita taati. Ketiga-tiganya kita berusaha untuk berkhidmah dan berbakti kepada mereka. Kita sayangi ketiganya. Kita sayangi. Kita cintai ketiganya. Kita cintai orang tua kita. Kita cintai guru-guru kita. Kita cintai guru kita. Kita cintai baginda kita Nabi besar Muhammad. Semampu kita mencintai. Kamu punya rasa cinta, cinta yang benar. Dan ini adalah bagian dari orang-orang yang benar jika kita mencintai mereka. Mencintai orang tua, mencintai guru, dan mencintai baginda kita Nabi besar Muhammad serta keluarga beliau. Kita cintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah hidupmu teman-teman. Tiga-tiganya kamu punya berkah hidup kamu. Jika kamu benar sama orang tua, jika kamu benar sama guru, jika kamu benar sama Nabi Muhammad, jika keadaanmu kepada orang tuamu, gurumu, dan Nabi Muhammad membuat mereka semuanya ridho kepadamu, cukuplah hidupmu tersebut. Kamu meninggal dunia dengan membawa keridhaan orang tuamu. Kamu meninggal dunia dengan membawa keridhaan guru-gurumu. Kamu meninggal dunia dalam keadaan membawa ridhonya Nabi besar Muhammad. Maka dalam hidup kamu, kamu sudah menjalankan as-siratal mustaqim yang menjadi doamu 17 kali dalam sehari semalam. Kamu berkata, ihdinas siratal mustaqim, tempuhkanlah untukku ya Allah jalan lurusmu, siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah kau beri nikmat dengan kenikmatan yang terbanyak. Dalam ayat yang lain Allah ceritakan,
Man yuti'illah war rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Jalan lurus itu jalannya Nabi Muhammad. Jalan lurus itu jalannya para wali, siddiqin. Jalan lurus itu jalannya orang-orang soleh. Kamu ikut gurumu, kamu ikut Nabi Muhammad, kamu melaksanakan pesan Allah untuk berbakti kepada orang tuamu, maka kamu telah menempuh siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya anak yang mengerti bagaimana berbakti kepada keseluruhan orang tua kita. Semoga saja jika orang tua kita meninggal lebih dulu dari kita, mereka meninggal dunia dalam keadaan telah ridho kepada kita, sehingga karena mereka ridho, Allah pun ridho kepada kita. Kita punya orang tua, guru-guru kita, orang tua akal kita, guru-guru kita. Semoga jika mereka meninggal dunia lebih dulu daripada kita, semoga mereka meninggal dunia dalam keadaan ridho kepada kita. Dan jika pun kita meninggal dunia lebih dulu daripada guru-guru kita, mudah-mudahan saat kita meninggal dunia, guru-guru kita ridho kepada kita. Kita semuanya, semoga di saat ajal datang menjemput kita, Nabi Muhammad sebagai guru bagi roh kita, bagi jiwa kita, kiblat bagi roh kita, semoga telah ridho kepada kita. Dengan keridhaan ketiganya, Allah pun menjadi ridho kepada kita, sehingga Allah jadikan surga tempat kembali kita, dan di padang mahsyar kita dikumpulkan bersama semuanya dengan pimpinan yang memegang bendera adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di belakang guru-guru kita, orang tua kita bersama dengan kita. Kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan rombongan umat Islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.